Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sadion Auradi, 1 dari absen 21. Dan saya Prananda Iesaliswani dari absen 26 1. Pada kesempatan kita kali ini, kami akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1202 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia merupakan anak dari seorang pedagang, yaitu Muhammad Jamil, dan anak seorang dari guru agama, yaitu Siti Soleha. Ia menempuh pendidikan tinggi di Belanda dan sekaligus aktif dalam organisasi perhimpunan di Belanda. Muhammad Hatta kerap sekali juga disebut dengan Bung Hatta. Dia seorang negarawan, konseptor, dan ekonom. Dia juga berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Dia juga memproklamasikan dengan Soekarno pada 17 Agustus 1945. Setelah seharinya, dia menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama dalam sejarah, dan dia juga meninggal pada 14 Maret 1990. Sekian dari kami, lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terutama yang saya hormati Bu Dinsa Claudia selaku guru bahasa Indonesia yang mengaku kelas 11 dan teman-temanku kelas 11 yang saya sayangi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan teks biografi yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ambil Musik Pratama absen 6 dan rekan saya Agnia Yasufa Chandra Kirana absen 2. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama asli Raden Mas Wardi Sujoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ada seorang tokoh pendidikan sekaligus pahlawan nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga bangsawan Keraton Yogyakarta. Namun Ki Hajar Dewantara tak mau hidup yang hanya dikelilingi dengan harta. Ki Hajar Dewantara memilih untuk mengabdikan dirinya kepada rakyat, bangsa, dan negara melalui dunia pendidikan. Sejak muda, Ki Hajar Dewantara dikenal sangat kritis dengan pemerintahan Belanda, terutama dalam hal kebijakan pemerintahan yang tidak adil bagi pribumi. Dan pada akhirnya pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara menulis sebuah artikel yang berjudul Als ik eens Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda, aku akan malu merayakan kemerdekaan di atas penderitaan bangsa lain. Tulisan ini membuatnya diasuhkan bersama 2 rekannya, Galuh Jagat dan Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai 3 Serangkai. Selama keberhasilan, ia dekat dalam ilmu pendidikan dan memahami sistem pendidikan barat. Pengalaman ini menginspirasi dirinya untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif bagi rakyat Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juni 1922 sebagai lembaga pendidikan dan didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada rakyat kecil. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwasanya pendidikan bukan hanya mengajarkan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan ilmu wawasan, perilaku, dan karakter. Hingga filosofinya hingga kini terus dikenang. Ing ngarso sungkulodo, ing madya mangunkarso, tuturi dandayani. Di depan memberi semangat, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini masih digunakan dalam sistem pendidikan Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara juga menolak sistem pendidikan kolonial yang hanya diperuntukkan bagi kalangan elit. Dan ia berusaha menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis. Melalui Taman Siswa, ia menanamkan nilai-nilai nasionalisme, kepribadian, dan kebebasan berpikir kepada para murid
Prestasinya dalam dunia pendidikan membuatnya diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Atas jasanya besar bagi Indonesia, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Ki Hajar Dewantara. Dan pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara diberi gelar Dr. Honoris Causa oleh Universitas Gadjah Mada sebagai bentuk penghormatan dan dedikasinya dalam dunia pendidikan. Ini tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional setiap tahunnya. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Tetapi, warisan pemikirannya tetap menjadi dasar sistem pendidikan Indonesia. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada dunia pendidikan, tetapi juga dalam membangun semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi semua kalangan. Ia meninggalkan jejak perjuangan yang kuat bagi bangsa Indonesia, terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan rakyat. Hingga saat ini, nama dan pemikirannya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi para pendidik dan generasi muda Indonesia hingga saat ini. Cukup sekian pembacaan teks biografi Ki Hajar Dewantara. Mungkin bila kami ada salah kata, sikap, atau perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.